Saya sungguh senang saat menyaksikan pemakaman untuk ketiga kalinya di tanah yang sama. Hanya dalam kurun waktu 3 minggu untuk keluarga yang sama. Halo guys, welcome back with Haris Channel. Kali ini saya akan menceritakan racun favorit Suster Jane yang telah membunuh banyak orang tak bersalah. Biar kalian gak penasaran, kita langsung saja. Kisah pun dimulai. Dalam kurun waktu 2 bulan, ada 3 korban meregang nyawa di Cambridge, Amerika Serikat. Pertama, Buddha Fish yang bermasalah dengan ginjalnya. Dan ia meninggal pada tanggal 4 Juli 1901. Ia meninggal akibat diabetes. Lalu yang kedua, ada Bu Gordon yang dimakamkan pada tanggal 29 Juli 1901. Terakhir, Minnie Gibbs yang meninggal pada tanggal 13 Agustus 1901. Dan sampai saat itu belum ada benang merah antara korban yang satu dengan korban yang lainnya. Tetapi kematian Minnie bahkan diikuti dengan beredarnya isu masih akan ada jatuh korban lagi. Isu itu semakin berkembang karena polisi belum bisa menemukan si pelaku. Warga pun menuntut misteri ini dipecahkan dengan segera. Tak mau menjadi bulan-bulanan warga, polisi pun langsung menggali kembali kuburan Minnie. Organ dalamnya diambil, lalu dianalisis oleh Profesor Watt dan Universitas Harvard. Ia menemukan tubuh Minnie mengandung sekurangnya 10 butir tablet morfin dan sejenis obat beracun yang berasal dari tanaman. Tanpa membuang waktu, polisi langsung mencari siapa orang yang terakhir berinteraksi dengan korban. Dan fakta bahwa Minnie merupakan pasien dari Jane Topan, sehingga menjadi titik terang bagi penyelidikan. Namun, dokter tak punya alasan menuduh Jane memberi dosis morfin berlebih kepada Minnie. Hanya saja, korban-korban sebelumnya pernah dirawat oleh Jane. Maka, dugaan Jane telah meracuni para korban sangat kuat. Polisi pun segera menahan Jane sebelum jatuh korban lagi. Tidak mudah mengorek keterangan dari Jane. Nyaris tak ada informasi mengenai latar belakang masa kecil Jane, bagaimana ia diasuh oleh orang tuanya, dan bahkan tempat ia dilahirkan dan siapa kedua orang tuanya. Hanya ada nama Peter Kelly yang disebut-sebut sebagai ayahnya. Lagi-lagi, riwayat Peter sendiri juga samar-samar. Kalaupun ada, tak lebih sebagai orang yang tidak berguna. Sebelum diadopsi oleh Anne Topan, warga Lowell, Amerika Serikat, nama Jane Topan sebelumnya yaitu Nora Kelly. Itu terjadi di pertengahan tahun 1860-an. Sesuai nama ibu angkatnya, nama Nora Kelly diubah menjadi Jane Topan. Namun, dalam pengasuhan, ia lebih banyak berinteraksi dengan Bu Brigham, putri Anne Topan, yang sudah menikah namun tidak dikaruniai seorang anak. Jane tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Kulitnya pun putih mulus dengan mata belok hitam serta rambut hitam legam. Di kalangan gadis seusianya, Jane dikenal karena sifatnya yang ceria, penuh semangat, dan memiliki tawa yang khas. Pribadinya yang hangat membuat ia cepat dikenal kawasan Lowell. Mungkin ia gadis yang paling bahagia di kawasan itu. Orang tua asuhnya sangat terpandang dan berada. Tanpa kesulitan mereka membesarkan Jane semampu mereka agar Jane dapat tumbuh maksimal. Jane dididik di sekolah lanjutan terbaik di kawasan Lowell. Dengan sejumlah kelebihan itu, sangat besar kemungkinan Jane mendapatkan teman pria yang akan dijadikan pendampingnya kelak. Benar saja, di awal 1920-an, Jane bertunangan dengan seorang pria pilihannya. Kabarnya, tak lama kemudian mereka akan menikah. Keluarga Topan menjambut sukacita pertunangan itu, meski hanya dihadiri kerabat terdekat. Pertunangan mereka menjadi pembicaraan para gadis dan ibu-ibu di Lowell. Karena
acara pertunangan mereka begitu sangat hangat dan diselenggarakan di sebuah kebun kecil dipenuhi dengan bunga di sana-sini serta musik yang lembut sepanjang acara. Jane tampak sangat bahagia. Impian menjadi wanita sempurna tinggal selangkah lagi. Namun, rencana tinggal rencana. Tak seorang yang bisa memastikan peristiwa di depan. Pertunangan Jane berantakan. Tanpa alasan yang jelas, pihak mempelai pria memutuskan secara sepihak. Belum kering air mata Jane, ia harus menghadapi cobaan lain. Selang beberapa bulan saja, ia mendengar kalau mantan tunangannya itu menikahi gadis lain. Sejak itulah, Jane berubah menjadi seseorang yang pendiam, menyendiri, bahkan merasa tak berharga karena tak ada lagi yang bisa dilakukan. Tak dipicu dorongan dari mana, suatu hari ia memutuskan untuk jadi perawat atau suster rumah sakit. Dalam usia 25 tahun, ia melamar di rumah sakit Cambridge. Prestasinya yang cemerlang sudah diukirnya saat pelatihan. Begitu pula saat ia terjun menangani pasien. Ia sudah membuktikan dirinya menjadi yang terbaik di antara para perawat yang bekerja di sana. Ia sangat cekatan, terpelajar, terampil, dan keinginan belajarnya sangatlah tinggi. Terutama yang berhubungan dengan efek obat-obatan dan narkotika. Namun, dari sinilah keanehan dalam dirinya itu terjadi. Jane pernah membuat hal yang fatal saat bertugas. Kesalahan ini berawal dari seorang dokter yang curiga pada seorang pasien. Ia heran melihat laporan kondisi pasien yang suhu tubuhnya di bawah normal, padahal sejauh yang ia tahu, pasien itu sudah seharusnya pulang dan melanjutkan pemulihan di rumah. Ia tak perlu lagi dirawat inap. Karena merasa ada yang janggal, ia melakukan pemeriksaan secara sendiri. Ternyata, suhu tubuh sang pasien sudah benar-benar normal. Ketika didesak, Suster Jane mengakui dirinya jatuh cinta pada pasien laki-laki tersebut yang usianya relatif muda itu. Dengan memanipulasi laporan, Jane akan dapat terus menemuinya. Tetapi akibat perbuatannya itu, Jane lalu dipecat. Tapi Jane tak patah semangat. Ia malah mengambil kursus lanjutan tentang dampak obat dan narkotika di rumah sakit di Boston. Selesai pelatihan, ia kembali lagi ke Cambridge. Panggilan profesi sebagai perawat tetap menggebu. Bedanya, ia tidak lagi berhasrat kerja di rumah sakit atau klinik, melainkan sebagai perawat pribadi di rumah-rumah, khususnya pada keluarga yang kaya di kota itu. Jane tak perlu menunggu lama mewujudkan obsesinya. Begitu kembali dari Boston, ia dipanggil keluarga Israel Dunham. Melihat penampilan Jane, keluarga Dunham memutuskan untuk memakai jasanya. Jane lalu membangun sebuah pondok mungil di area halaman milik keluarga Dunham. Belum lama ia bekerja, Jane sudah menjadi perawat favorit di keluarga itu. Senyum manisnya tak pernah lepas diperlihatkan oleh Jane. Ia pun berhasil merebut simpati anak-anak. Israel Dunham menderita hernia. Lalu, pada tanggal 26 Mei 1895, ia meninggal secara tiba-tiba di rumahnya di Cambridge. Tanpa ragu, dokter memberi surat kematian dan mengizinkan jenazah langsung dikubur. Karena tidak menemukan hal yang mencurigakan, dan 2 tahun kemudian giliran jandanya, Bu Dunham, yang jatuh sakit sebelum akhirnya meninggal akibat gagal jantung. Tak ada alasan yang jelas mengapa Jane kemudian tertarik melamar di rumah sakit lagi. Suatu hari, penanggung jawab rumah sakit yaitu Mira Connor jatuh sakit. Jane lah yang merawatnya dengan penuh perhatian sebelum akhirnya Mira meninggal akibat berbagai komplikasi. Sepeninggalnya Mira, Jane lalu diangkat menggantikan posisi almarhum. Namun itu tak berlangsung lama. Sekedar mengingatkan, sejak ibu angkatnya Anne Topan meninggal, Jane diasuh oleh keluarga Brigham. Bersama mereka, kehidupan Jane terasa lebih baik karena ia memiliki keluarga yang lengkap,
ada Pak Brigham, Bu Brigham, yang ia sapa dengan sebutan Mama dan Papa. Sejak bekerja, sudah lama Jane tak berjumpa dengan mereka. Dan Jane merasa lebih dekat dan sayang dengan ayahnya. Tetapi sebaliknya, terhadap Bu Brigham, Jane menaruh rasa benci karena menganggap Bu Brigham telah merampas hak warisan Anne Topan yang seharusnya jatuh kepada dirinya. Dan pada tanggal 29 Agustus 1899, Bu Brigham meninggal dunia setelah sebelumnya ia jatuh sakit selama 2 hari sebelumnya. Ia dan suaminya berkunjung ke rumah Jane di kawasan pantai Buzzard. Namun, menurut analisis dokter, kematian Bu Brigham akibat gagal jantung hingga pembuluh darah di kepala pecah. Jane membawa jenazah ibunya ke Lowell saat pemakaman. Ia mengajak ayahnya untuk meninggalkan rumah kenangan mereka. Pak Brigham yang sangat menyayanginya. Istrinya itu tentu saja protes. Lalu Jane berkata, "Apa yang saya lakukan hanya untuk kebahagiaanmu, Papa. Saya mencintaimu, Papa, dan saya ingin Papa bisa menerima kenyataan ini." Jane memang sangat mencintai ayahnya. Ia tak mau melihat ayah angkatnya terlalu tenggelam dalam kedukaan. Pak Brigham tidak menyadari kata cinta yang ditekankan oleh Jane merupakan perasaan khusus seorang wanita kepada pria parubaya seperti dirinya. Dan tak lama berselang, pada tanggal 15 Januari 1900, pembantu di rumah tangga Brigham yaitu Nona Calkins meninggal dunia dan diawali dengan sakit yang tak jelas. Setelah kematian Calkins, Pak Brigham meminta sepupunya, Bu Bannister, untuk menemaninya. Bu Bannister terbilang wanita yang sangat sehat karena ia mengaku tak memiliki keluhan apapun. Namun, sejak ia tinggal dengan Pak Brigham, ia merasa badannya tak sesehat dahulu. Dari keluhan, lama-kelamaan kondisinya pun memburuk. Dan puncaknya, pada tanggal 27 Agustus 1900, Bu Bannister meninggal dunia. Sejak Bu Bannister meninggal, Pak Brigham tidak menginginkan ada orang lain lagi yang menemaninya. Ia bahkan meminta Jane kembali ke pondoknya. Beberapa bulan kemudian, pasangan suami istri Davis, salah seorang tetangga Jane, mengundangnya untuk tinggal bersama di pondok mereka, Pantai Buzzard. Pondok yang disebut Davis sebetulnya lebih mirip sebuah hotel karena memiliki 20 kamar tidur. Rumah sebesar itu, tetapi hanya dihuni oleh 3 orang termasuk Jane. Pekerjaan Jane di sana untuk mengurus segala urusan rumah tangga mereka. Jelang musim panas di bulan Juni 1901, Bu Davis mengeluh tidak enak badan. Selama ini, ia memang punya masalah dengan ginjalnya. Sejak beberapa tahun lalu, kali ini gangguan ginjalnya kembali kambuh. Jane menyarankan agar mencari udara segar, lalu pindah dan tinggal dengannya di Cambridge. Bu Davis pun setuju. Perubahan suasana dan udara malah membawa keadaan Bu Davis itu semakin memburuk. Dalam waktu yang singkat, Bu Davis pun kritis dan akhirnya meninggal dunia. Sampai di sini, tidak ada yang menaruh kecurigaan terhadap Jane. Agak aneh memang, sebab tak seorang pun yang mengaitkan para korban yang sebelumnya dalam perawatan Jane. Sebaliknya, Jane malah semakin dikenal di kawasan itu. Pak Davis pun mengajukan permintaan agar Jane tetap tinggal bersamanya dan kedua putrinya, yaitu Harry Gordon dan Minnie Gibbs. Namun, kematian beberapa orang tersebut memicu kecurigaan orang-orang. Jane pun mulai dikaitkan dengan serangkaian kematian yang waktu itu korban dalam perawatannya. Jane pun tak bisa mengelak. Saat ia digeledah di kamarnya, ditemukan bungkusan morfin di antara tumpukan-tumpukan pakaian dalam jumlah yang sangat banyak. Lantas, Jane pun bercerita mengapa ia sampai tega membunuh Bu Davis dan 2 saudaranya itu. Awalnya, Jane meminjam uang ke Pak Davis dan Bu Gordon yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Namun, sampai saatnya Jane tidak bisa melunasinya. Bukannya berpikir bagaimana cara membayar utangnya, si Jane ini malah berpikir untuk melenyapkan nyawa mereka. Dengan begitu, ia tak perlu repot-repot mengembalikan pinjamannya. Karena alasan itulah, Bu Gordon menjadi incaran aksi Jane selanjutnya.
Selain soal hutang, Jane juga berharap dinikahi oleh Pak Gordon. Ia masih ingat akan kegagalannya menikah beberapa tahun silam. Bu Gordon pun dibuat sedemikian rupa agar merasa tidak enak badan semalaman. Kondisinya semakin memburuk sejak ia menelan obat yang diberikan oleh Jane. Beberapa hari setelah itu, sakitnya pun semakin parah. Dan Jane berkata kembali, "Saya terus menjaganya tak kenal waktu dengan rasa penuh perhatian, agar orang yang melihatnya yakin bahwa saya sangat mencemaskan kondisi Bu Gordon. Dan untuk mengelabuhi pemikiran orang-orang, saya pun hadir saat pemakaman Bu Gordon." Dan selepas dari acara pemakaman, Jane pun diliputi rasa bahagia. Ada alasan mengapa ia melirik Pak Gordon. Sebenarnya ia tertarik dengan Pak Davis, namun gak sulit untuk menaklukkannya. Lagi pula, terkadang Jane tidak menyukai laki-laki itu tanpa alasan yang jelas. Ia juga takut suatu hari nanti Pak Davis akan tahu apa yang telah ia lakukan terhadap istri dan anak-anaknya. Sebetulnya, Jane tidak peduli dengan siapa ia akan menikah. Yang penting pria itu sangat kaya dan bergantong tebal. Suatu hari, Pak Davis pergi ke Boston. Dan ketika kembali, badannya terlihat sangat lelah. Jalannya sempoyongan dan hampir saja terjatuh. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Jane. Ia bisa memakai alibi ini, bahwa Pak Davis menenggak narkotika sejak dari Boston untuk mengatasi kesedihannya usai kematian sang istri. Keesokan harinya, Pak Davis meninggal dan dimakamkan di sebelah istri dan putrinya. Menurut keterangan dokter, kematian Pak Davis akibat pecahnya pembuluh darah di kepala. Lalu Jane berkata, "Saya sungguh senang saat menyaksikan pemakaman untuk ketiga kalinya di tanah yang sama. Hanya dalam kurun waktu 3 minggu untuk keluarga yang sama." Setelah Pak Davis, satu-satunya yang tersisa untuk disingkirkannya itu Minnie Gibbs. Orang mengenal hubungan Jane dan Minnie sangat dekat. Keduanya saling mengenal satu sama lain, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Dari Minnie itulah Jane meminjam uang. Kisah hutang piutang pun kembali berulang. Jane berkata, "Saya mencari akal bagaimana meracuni Minnie Gibbs. Lalu berpikir kami akan pergi berkendara bersama ke Woods Hall suatu hari nanti. Saat akan kembali, Minnie mengeluh tak enak badan. Lalu saya memberinya tablet morfin dengan gelas whisky sebelum berangkat agar staminanya membaik saat menyetir mobil. Saya juga sarankan agar ia menelan obat dari dokter. Namun, ini menolak mentah-mentah satu obat pun." Jane lalu terus mendesak dan mengingatkan kondisinya yang saat itu sangat membutuhkan obat. Lalu Jane memberi ini satu tablet morfin lagi, dan malamnya memberi morfin lewat suntikan. Derita Minnie Gibbs berujung pada kematian. Nasibnya tidak berbeda jauh dengan korban Jane lain. Kisah penahanan Suster Jane sedikit banyak mengungkap di balik serangkaian pembunuhan yang dilakukannya. Ada kalanya mengejutkan sekaligus mengerikan bagi yang mendengarnya. Ia mengaku mendapat kepuasan setelah membunuh orang-orang yang tidak disukai olehnya. Dan terungkap pula bagaimana ia menyiapkan aksi-aksinya dengan pengetahuan yang luar biasa seputar obat dan narkotika. Sehingga ia mampu menghindar dari jeratan hukum. Dalam setiap aksinya, Jane menggunakan bahan baku yang sama. Ia mempunyai racun favorit, yaitu morfin. Bukan tanpa alasan, Jane memilihnya. Sebab selain tak mudah dideteksi, morfin juga mempunyai efek melemahkan kerja jantung. Kekuatan itu makin diperkuat dengan kepintaran Jane memilih kapan saat yang tepat memberikan racun kepada korbannya, yaitu saat korban mengeluh dan tidak enak badan. Efek morfin akan mengesankan kematian yang wajar. Salah satu contoh ketika Pak Davis disuntik, pria itu mengeluh sampai pusing sepulang dari Boston. Dengan sejumlah persiapan itu, tak ada yang curiga saat korban meninggal secara mendadak. Namun, pada pasangan suami istri Davis, polisi menemukan bahwa bukti mereka diracuni terlebih dahulu sebelum meninggal. Melihat alasan dan kepuasan setelah korban dibunuh,
Jane dituding memiliki kelainan jiwa. Tak tanggung-tanggung, 3 ahli ilmu kejiwaan didatangkan untuk memperoleh bukti-bukti hukum. Ketiganya tiba pada kesimpulan, Jane dinyatakan bersalah, namun dengan catatan, ia gila. Tak heran jika mereka menyarankan Jane dikirim ke tempat rumah sakit bagi orang-orang gila. Tetapi Jane melakukan banding. Secara tertulis ia menyatakan keberatan atas penilaian ahli jiwa bahwa dirinya seorang yang gila. Penilaian itu tidak mendasar. Mereka tak mampu mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri Jane. Sehingga mereka mengalihkannya seolah Jane gila dan mengirimnya ke suaka orang gila. Sebetulnya ketika ahli jiwa datang menemuinya, Jane sudah menyiapkan diri dan ia tahu cara mengelabui mereka. Jane sudah terlatih selama 15 tahun dan tahu cara menghadapi mereka. Jane berkata, Saya tahu bagaimana mengetes apakah seseorang gila atau tidak. Saya pun bisa menebak pertanyaan dan tes yang akan mereka ajukan. Karena itu, saya merasa tidak gila. Ketiga dokter ini terus berusaha mencecar Jane dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka berusaha menarik simpati sisi kewanitaan Jane dengan mengajaknya merasakan derita yang ditanggung oleh anak-anak keluarga Gibbs dan Gordon. Jane lantas berkata lagi, Saya bilang, saya membunuh para korban bisa tanpa alasan. Yang jelas, saya merasakan sesuatu yang sangat indah ketika menyaksikan para korban sekarat di hadapan saya. Tetapi mereka bilang jawaban itu menandakan bahwa saya memang gila. Saya terus menyangkal walaupun dalam hati tertawa karena memang penilaian itulah yang saya inginkan. Dan saat pengakuan Jane dipublikasikan, tak sedikit orang yang menyesalkan kecerobohan para dokter. Mereka bersuara lantang menuntut keadilan. Sebaliknya, bagi para ahli jiwa, pengakuan ini memperkuat bahwa Jane memang gila. Sekilas, ia tampak seperti orang yang normal, pandai menulis, berargumentasi. Kecerdasannya pun di atas rata-rata. Jane itu kutu buku dan penulis yang handal. Saat menunggui pasiennya atau saat korban sedang sekarat, Jane selalu menulis cerita pendek. Ia juga memiliki satu kebiasaan membacakan kisah-kisah yang termuat di surat kabar untuk pasiennya. Bila kisahnya mengandung roman atau tragedi, ia akan mengembangkan kisah itu dan menyimpannya sebagai inspirasi cerita baru. Ia mempunyai rencana setelah pensiun, yaitu sebagai perawat, ia akan beralih sebagai penulis novel. Hal itu diucapkan Jane berulang kali. Ia yakin suatu hari ia akan menjadi penulis novel terkenal dan novel-novelnya akan mendatangkan banyak uang sehingga ia mampu membayar semua pengacara yang berhasil mengeluarkannya dari dalam penjara. Jane mengeluhkan tudingan orang bahwa dirinya tidak berperasaan. Jane lalu berkata, Ketika saya menerima kiriman bunga, saya menangis karena terharu. Bunga itu yang kerap diberikan pacar saya saat masih di sekolah. Saya sengaja mengikatkannya di cincin yang juga ia berikan. Tapi dia pula yang menghancurkan pertunangan, sehingga seluruh gairah hidup saya hilang. Orang melihat saya masih bisa tertawa. Beberapa teman curiga saya seperti kecanduan morfin. Padahal saya tak pernah menyentuh sebutir pun dari obat-obat terlarang itu. Namun, sejak putus cinta, saya mulai belajar bagaimana cara menyakiti orang lain. Sejak menjadi perawat, diam-diam Jane bereksperimen dengan morfin dan astrofia sehingga ia tahu berapa dosis yang tepat untuk masing-masing korbannya. Dan sebuah sumber menyatakan sebetulnya Jane telah membunuh 20 orang lebih yang diduga. Artinya, di balik senyum manisnya, sudah 50 orang tewas tanpa sebab yang jelas. Dan dengan dipenjarakannya Jane membuat ia berubah. Sedikit demi sedikit ia kehilangan senyum khasnya. Sebutan penghuni ceria tidak ada lagi. Ia selalu tampak tegang dan terus berpikir bahwa semua makanan untuknya mengandung racun. Tubuhnya kurus kering. Ia terus dihantui
masa lalunya yang mengerikan. Selama 2 tahun menghuni rumah tahanan, ia juga dihantui rasa takut. Ia merasa diberi morfin oleh perawat yang mengurusnya. Tak jarang, Jane selalu berteriak dengan kencang meminta tolong saat perawat menghampirinya. Jane selalu menolak semua makanan yang disajikan untuknya. Bila ia makan, itu pun harus dipaksa oleh sipir penjara. Dan saat menjelang kematiannya, Jane berhalusinasi seluruh korban datang ke dalam selnya dan memaki perbuatan Jane yang sudah mencabut nyawa mereka. Mereka juga merasakan siksaan hebat akibat morfin yang diberikan oleh Jane. Dan kini tiba giliran Jane yang harus menikmatinya. Walaupun telah tiada, setidaknya ambisi Jane jadi orang terkenal tercapai. Meskipun dalam dunia kriminal. Berikut akhir dari kisah cerita ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dan hikmahnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Saya Haris, see you next time.